Toni Kroos is a legend. He's a legend. He's doing really well. He's still in great condition, physically, mentally, and so I think, as I said last season, he would like to finish his career at Real Madrid, and I'm sure he will finish his career at Real Madrid. Hola amigos, así es un día siendo Toni Kroos. Cinta pada pandangan pertama, teman sejati sampai tendangan terakhir. Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kedepannya Adidas 11 Pro akan berganti nama menjadi Adidas TK Pro. Terima kasih Toni. Dalam sebuah postingan di akun Twitter resminya, Adidas mengumumkan bahwa sepatu seri Adi Pure 11 Pro akan diubah menjadi Adidas TK Pro. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, bukan pula asal-asalan, apalagi sebuah keputusan sembarangan. Adidas mengumumkan hal tersebut sebagai bentuk terima kasih atau apresiasi kepada seorang pemain bernama Toni Kroos yang telah setia menggunakan sepatu seri Adi Pure 11 Pro. Semua orang sudah memahami betul bila Toni Kroos merupakan salah satu pemain terhebat yang telah memenangkan banyak hal. Dia adalah juara Liga, juara Eropa, dan tentunya juara dunia. Di balik kegemilangannya sebagai seorang gelandang cerdas, Toni Kroos tentu punya rahasia. Salah satunya hadir dari sepatu yang dikenakannya. Ya, hubungan Toni Kroos dengan sepatu kesayangannya sangatlah istimewa. Sampai-sampai saat sang pemain pertama kali mengenakannya pada 2013 silam, ia masih terus mengandalkannya hingga akhir perjalanan. Tepat seperti apa yang dikatakan Adidas, sepatu yang dikenakan Toni Kroos adalah teman sejati sampai tendangan terakhir. Maka tak heran bila dalam sebuah momen, sepatu yang tak pernah diganti selama lebih dari sedekade itu terlihat lusuh dan layak dianggap butut. Namun hal itu tidak menjadi masalah buat Toni Kroos. Sebab dengan itu, ia justru mengajarkan kita semua bahwa untuk mencapai kenyamanan hanya butuh hal yang sangat sederhana. Toni Kroos lahir di Greifswald, Jerman Timur pada 4 Januari 1990. Nantinya, bocah yang lahir dari keluarga penggila bola ini akan menjadi satu-satunya pemain yang lahir di Jerman Timur dalam skuad Joachim Löw di Piala Dunia 2014. Memulai karir bersama Greifswalder FC, Kroos yang kemudian menginjak usia 12 tahun mendapat tawaran bermain dari tim yang lebih mapan, Hansa Rostock. Tak berselang lama bakatnya ditemukan oleh raksasa Jerman FC Bayern. Pada tahun 2007, Toni Kroos sempat memecah rekor sebagai pemain termuda yang melakoni debut untuk Bayern sebelum catatan itu dipatahkan oleh David Alaba beberapa tahun setelahnya. Toni Kroos dikenal sebagai pemain yang memiliki spesialisasi dalam memberi umpan. Mantan rekan setimnya di Bayer Leverkusen, Stefan Reinardt, mengatakan bila Kroos adalah pemain yang sangat menonjol dari yang lain. Umpannya tidak pernah memantul. Pada usia 15 atau 16, dia memiliki teknik passing seperti Xavi atau Andres Iniesta. Dia sangat brilian, ucap Reinardt. Setelah sempat dipinjamkan ke Bayer Leverkusen dengan bekal kemampuan istimewanya itu, FC Bayern sukses dibawanya terbang tinggi. Setidaknya sejak tahun 2010, Toni Kroos resmi menjadi andalan The Bavaria dan menyumbangkan semua gelar yang tersedia di level klub. Maka wajar bila kemudian dia menjadi pemain yang diangkut timnas Jerman untuk terbang ke Brasil pada tahun 2014. Dikenal sebagai gelandang serang yang lengkap, Kroos secara reguler bermain untuk tim nasional Jerman. Walaupun FIFA memberikan gelar pemain terbaik kepada Lionel Messi, statistik menunjukkan bahwa Kroos adalah pemain terbaik di Piala Dunia. Dalam daftar Castrol Index, Kroos berada di urutan teratas dengan nilai 9,79. Kroos selalu bermain penuh sejak pertandingan pertama. Dia menghabiskan 690 menit bersih di lapangan. Selama itu pula, ia berhasil mencetak 2 gol dan 4 assist. Belum lagi bola-bola berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bisa tercipta karena Kroos memiliki akurasi umpan sebesar 84,8% dan akurasi umpan silang sebesar 31%. Namun sayangnya, kinerja spektakuler yang diperlihatkan Toni Kroos kadung diabaikan oleh FC Bayern. Raksasa Bavaria itu tak berusaha terlalu keras untuk memperpanjang kontrak sang pemain pada 2014. Diceritakan oleh agen Kroos Volter Strutt kepada Sport Bild,
sang pemain merasa sangat diremehkan. Klub tidak memandangnya sebagai pemain penting, maka dari itu pergi mencari pintu keluar adalah jalan terbaik yang harus segera dilakukan. CEO Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge mengatakan kepada Toni, "Kami tidak akan membayarmu lebih dari 10 juta euro setahun karena kamu bukan pemain kelas dunia." Jika kamu mengenal Toni, ini bukan tentang uang. Dia membutuhkan kepercayaan dari orang lain. Dia tahu dia adalah pemain yang sangat bagus, pemain kelas dunia, ucap agen Toni Kroos. Di tengah situasi Toni Kroos yang sedang tidak baik-baik saja, sejumlah klub coba memanfaatkan situasi. Saat itu, Manchester United melalui David Moyes sejatinya menjadi klub yang tinggal selangkah lagi mendapatkan Toni Kroos. Sayangnya, Moyes dipecat dan penggantinya Louis van Gaal tidak memandang Toni Kroos sebagai pemain yang dibutuhkan Manchester United. Maka dari itu, kesepakatan gagal terjalin. Tak lama, Carlo Ancelotti yang menangani Real Madrid mampu melihat keistimewaan Toni Kroos dengan sangat jeli. Tanpa berpikir panjang, Ancelotti langsung meminta klub untuk merekrut Toni Kroos hingga muncullah julukan yang diberikan oleh surat kabar Spanyol Marca, pencurian terbaik abad ini. Benar saja, Kroos menjadi pemain yang lebih berharga dan tentunya hal itu tak luput dari keistimewaan sepasang sepatu bututnya. ¿Qué es lo que hace especial al Real Madrid? ¿Qué es lo diferente que tú has visto? Bueno, cuando yo llegué en 2014 ya la primera imagen del club que he visto ha sido cuando mi presentación aquí, y esto ya es muy diferente que en otros clubes. Sí. Es que Toni Kroos dan Real Madrid akan menjadi kisah abadi tepat setelah FC Bayern mencampakkannya. Meski mendapat julukan sebagai Silent Galactico, menyusul sikapnya yang sederhana dan sosoknya yang jauh dari sorotan, Toni Kroos berhasil membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Sejak pertama kali datang ke Estadio Santiago Bernabeu, Toni Kroos selalu bermain dalam lebih dari 40 pertandingan setiap musimnya. Ia memiliki andil yang sangat besar dalam diraihnya 4 trofi La Liga dan 5 trofi Liga Champions Eropa oleh Real Madrid. Dia menjadi pemain yang sangat pandai membaca permainan dan cermat dalam mengambil setiap keputusan. Namun di atas itu semua, spesialisasinya adalah sebagai pemberi umpan. Oleh Stefan Reinardt, pensiunan pesepak bola yang mendirikan perusahaan analisis sepak bola bernama Impact, ditemukan fakta bahwa Kroos adalah salah satu studi kasus perusahaan yang paling menarik. Dalam hal ini, Impact menganalisis efektivitas umpan pemain dan penggunaan ruang, di mana Toni Kroos disebut memiliki gambaran lapangan yang sangat bagus. Reinardt bahkan berani mengatakan, bila meskipun Kroos bermain dengan satu mata tertutup, dia akan tetap tahu keberadaan rekan satu tim di sisinya yang berjarak 25 meter hingga 50 meter jauhnya. Kroos bermain nyaris tanpa cacat. Sangat jarang kita melihatnya melakukan salah umpan dan kontrol, maka tidak mengherankan jika rata-rata akurasi operan suksesnya bisa mencapai 90% tiap pertandingan. Menurut Opta, selama bermain di kompetisi La Liga, Toni Kroos telah berhasil mencatat 20.672 umpan dengan tingkat kesuksesan sebesar 94%. Artinya, dari seluruh umpan yang diciptakan, Kroos hanya gagal dalam 1.416 kali. Sementara itu, masih dari sumber yang sama, selama bermain untuk timnas Jerman, Kroos telah melepas sebanyak 2.362 umpan dan hanya gagal sebanyak 199 kali saja. Artinya, tingkat kesuksesannya mencapai 92%. Bicara tentang kehebatannya dalam menguasai bola, mengontrol bola, serta tentunya melepas umpan, hal ini erat kaitannya dengan alat tempur yang digunakan oleh sang pemain. Ya, sepatu Adidas Adipure 11 Pro menjadi alat tempur yang digunakan Toni Kroos dari tahun 2013 hingga akhir karirnya. Bahkan sepatunya tampak rusak saat ia merayakan trofi Liga Champions Eropa tahun 2022 silam. Meski teknologi terus berkembang dan desain terus mengalami perubahan, Toni Kroos tampak menolak itu semua. Dalam wawancara dengan The Athletic, manajer produk global Adidas, Jörg Van Heinzen, menjelaskan mengapa Toni Kroos begitu setia pada satu desain sepatu. Mulanya Kroos memakai sepatu Adidas seri Predator, namun saat Adipure 11 Pro muncul, Kroos langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan terus memakainya hingga tendangan terakhirnya. Kami terus berkembang dan industri ini tumbuh.
Tetapi bagi Tony, sejak tahun 2013 saat sepatu ini keluar, dia langsung jatuh cinta padanya. Menurut Jörgvin Henson, sepatu tersebut memiliki kulit yang sangat nyaman bagi Toni Kroos. Adidas sendiri merancang sepatu tersebut untuk memberikan sentuhan bola yang paling halus dan alami, di mana Toni Kroos menjadi representasi terbaik dari hal itu. Selain itu, di bagian stud, sepatu zaman sekarang kebanyakan berbentuk kerucut agar memiliki daya cengkram yang lebih kuat. Tapi Toni Kroos tidak menyukai itu. Kroos lebih menyukai stud klasik yang berbentuk bilah yang dimiliki Adipure 11 Pro. Lebih dari itu, sepatu Adipure 11 Pro juga memiliki warna yang sangat disukai Toni Kroos, yaitu putih. Berdasarkan catatan Squawka, sejak mengenakan Adipure 11 Pro, akurasi umpan pemain bernomor punggung 8 itu tidak pernah di bawah 90%. Saking cintanya, Kroos selalu membersihkan dan merawat sepatunya sendiri. Mantan rekannya di Madrid, Gareth Bale, mengatakan, sebelum pertandingan, Kroos selalu membersihkan sepatu lamanya itu. Kami pikir dia tidak mempercayai petugas kebersihan untuk membersihkannya, jadi dia selalu membersihkannya sendiri agar sempurna, ungkap Bale. Melihat ada hubungan yang istimewa antara Toni Kroos dan Adipure 11 Pro, 3 bulan setelah Adidas melihat sepatu yang dikenakan Kroos di final Liga Champions Eropa 2022 tampak rusak, mereka merilis sepatu Adidas 11 Pro TK edisi terbatas yang dibalut dengan warna putih dan emas. Pada gelaran Euro 2024 kemarin saja, Toni Kroos yang masih memakai sepatu yang sama menunjukkan permainan gemilang sebelum akhirnya Jerman dilibas Spanyol di babak perempat final. Di laga pamungkas melawan Spanyol, Opta bahkan mencatat bila Toni Kroos menyelesaikan umpan paling banyak yakni 76 dan melakukan sentuhan terbanyak yakni 102 dari pemain lain di pertandingan. Pada akhirnya, sebagai persembahan terakhir buat sang maestro yang resmi putuskan pensiun, Adidas mengumumkan bahwa sepatu seri Adipure 11 Pro akan diubah menjadi Adidas TK Pro.